Dan kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rahasia Hidup dalam Otoritas. Langsung saja kita baca ayatnya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat ke-7, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini. Keluarkan suaramu 2 dan 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi pagi ini kita bahas satu tema firman Allah, rahasia hidup dalam otoritas, rahasia hidup dalam kuasa Tuhan. Menurut saya tema ini, pengajaran ini penting untuk kita dengar, sangat penting, serius sekali untuk kita pahami, mengerti dalam hidup kekristenan kita. Mengapa? Menurut saya ini merupakan dasar prinsip kekristenan kita. Kenapa kita melihat seringkali orang Kristen frustasi dalam hidupnya, dia kecewa sebagai orang Kristen, lemah iman, percayanya pada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki namanya otoritas. Dia menyadari, dia berdoa gak ada jawaban. Usir setan, setan malah ketawa, setan gak pergi. Dia mengalami hidup kekristenan, yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Padahal janji Tuhan di atas kertas kita dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan. Glory from glory to glory. Makanya berapa banyak orang Kristen kemudian dia jadi lemah imannya. Dia Kristen tapi putus asa, frustasi. Kenapa? Karena dia melihat yang namanya otoritas kuasa Tuhan itu gak bekerja dalam hidupnya. Otoritas kuasa Allah itu ada, itu nyata dalam hidup kekristenan kita. Tapi seringkali itu gak kelihatan secara nyata menjadi realita dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Ada kuasanya tapi tidak terlihat, tidak dialami. Dan sesungguhnya saya mau bilang, ini bikin orang Kristen lemah loh dalam percayanya. Bukan Tuhan yang salah, ada masalah dengan kita. Kuasanya ada, otoritas Tuhan ada, tapi ternyata otoritas itu tidak terlihat bekerja dalam hidup kita. Ada apa? Nah itu yang kita mau belajar pagi ini. Saya mau bertanya sama saudara, adakah di antara saudara yang pernah mengalami kendala seperti ini atau tidak? Kendala otoritas kuasa Tuhan tidak ada, tidak bekerja dalam hidup kita. Pernah gak mengalami seperti ini? Ada gak di antara saudara mengalami kendala urusan hal ini? Ada satu pertanyaan yang penting saya mau ajukan sama saudara. Lihat begini, mengapa iblis, termasuk masalah lah. Ketika kita ngomong iblis, iblis itu kan biangnya masalah. Iblis itu seringkali menjadi sumbernya penyakit, sumbernya problematika, macam-macam hal yang menutup jalan hidup kita, sumbernya iblis. Makanya timbul satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas pada bagian awal pengajaran firman Allah ini. Mengapa iblis atau segala macam masalah itu tidak tunduk, dan sepertinya iblis itu memiliki kuasa atas hidup orang percaya. Saya ulang sekali lagi ini pertanyaan, sambil saya bikin pernyataan lewat pertanyaan ini sambil Anda renungkan. Saya ulang sekali lagi, mengapa iblis itu tidak tunduk dan sepertinya dia memiliki kuasa, kekuatan atas hidup kita orang percaya. Padahal saya yakin semuanya kita mengerti, semuanya kita memahami apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan sesungguhnya kita orang percaya kepada Tuhan, kita miliknya Yesus yang telah dibeli dan ditebus oleh darah Kristus. Alkitab menyatakan kepada kita, Alkitab beritahukan kepada kita bahwa sesungguhnya di atas kertas kita ini semua punya kuasa atas iblis. Pernyataan ini yang saya katakan barusan, ini penting, ini prinsip kekristenan yang serius dan sangat penting. Saya yakin sebetulnya pada dasarnya semua kita ngerti ini, paham ini. Bahwa kita punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, telah dibeli, telah ditebus oleh darah Kristus. Sesungguhnya kita orang yang percaya pada Tuhan, di atas kertas kita itu punya kuasa atas setan.
atas iblis, atas masalah, atas pencobaan, di atas kertas. Kita menang, punya kuasa atas semuanya itu. Tetapi kenyataannya di lapangan prakteknya yang terjadi nggak seperti itu. Iya kan? Di lapangan yang terjadi nggak seperti itu. Makanya tidak heran banyak orang Kristen mulai lemah, kecewa melihat kenyataan itu. Kok saya nggak menang lawan masalah? Kok doa saya nggak dijawab? Kita berharap bahwa kita punya iman itu bisa membuat iblis tunduk kepada kita. Kita berharap kita punya percaya iman kepada Tuhan. Membuat setiap masalah kita bisa taklukkan. Setiap kesulitan, problem yang kita hadapi. Problem itu tunduk sama kita. Setan biang masalah menyerah sama kita. Tapi di lapangan prakteknya kita yang menyerah. Yang terjadi gak seperti itu. Padahal saya katakan tadi, di atas kertas loh Alkitab bersaksi kepada kita. Di atas kertas firman Tuhan menyatakan kepada kita, kita punya kuasa atas iblis. Tetapi kenyataannya kenapa? Iblis tidak tunduk. Iblis tidak mau tunduk sama kita. Bahkan sukar tunduk sama kita. Apa sebabnya seperti itu? Saya mau beritahu dulu sama saudara, lihat gambar ini. Iblis itu adalah pribadi yang taat pada otoritas. Otoritas di atasnya. Saya ulang ya. Pada dasarnya, saya pilih kata ini. Iblis itu adalah pribadi yang taat pada otoritas di atasnya. Apapun perkataan otoritas di atas kuasanya itu, dia taat, itu iblis. Jadi kalau saya boleh ngomong gini sama saudara, beda sama kita manusia ya, beda sama kita umat Tuhan ya. Kadang kita itu gak punya penundukan diri. Kadang kita itu gak punya ketaatan. Iblis yang jahat itu, si bapak penipu itu, si yang begitu banyak tipu muslihatnya itu, pada dasarnya Alkitab yang menyatakan kepada kita, iblis itu adalah pribadi, seorang pribadi ternyata sangat taat pada otoritas di atasnya. Siapapun yang punya kedudukan, punya jabatan, punya kuasa otoritas yang lebih tinggi, lebih hebat di atasnya, mau tidak mau, iblis itu harus taat dan nurut. Pengalaman saya dalam melayani Tuhan selama ini, saya hampir 26 tahun memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya menggembalakan jemaat GSP di Jombang itu 23 tahun lebih mulai berjalan. Dalam pengalaman saya melayani Tuhan, terutama ketika saya mendoakan khususnya orang yang kerasukan setan. Awal-awal pelayanan saya di Jombang, saya banyak mendoakan orang kerasukan setan. Saya banyak mendoakan orang yang kena guna-guna. Di antara istrinya jemaat kena guna-guna. Berapa kali saya mendoakan itu. Sampai pada waktu itu tangan kayak ular begitu dan segala macam. Banyak cerita lah. Nah ketika saya doakan orang yang kena guna-guna, kena santet semacam seperti itu saudara ya. Atau orang yang jelas-jelas saya lihat, saya tahu dia kerasukan setan gitu. Karena saya lihat penampilannya bukan dia lagi gitu. Ngomongnya lain, matanya ditutup, diajak ngomong. Ketika saya datang dia berkata ini lagi yang datang. Dia bisa ngomong ini lagi yang datang. Artinya dia gak suka dengan kehadiran saya. 2-3 kali saya mendengar perkataan yang sama. Aneh kan? Di mulut orangnya berbeda, tapi omongannya sama. Ini lagi yang datang katanya. Itu ngomong gitu sama saya. 2-3 orang yang pernah ngomong begitu sama saya. Dan ketika saya doakan, ketika saya gak pakai tumpang tangan, dari jauh saya berkata, saya tunjuk saja orang itu dengan telunjuk saya berkata, dalam nama Yesus, setan kamu harus keluar, pergi dari tubuh orang ini. Anda tahu apa yang saya lihat? Saya tahu setan sebetulnya dia tidak mau. Dia gak mau keluar dari tubuh orang yang dirasuk. Dia senang tinggal di tubuh itu. Dia gak mau keluar sebetulnya. Saya ngerti itu dia gak mau keluar. Tapi saya juga tahu apa kata firman. Meskipun dia tidak mau, tapi dia tidak mau, dia harus keluar. Kenapa? Karena prinsip Alkitab yang katakan, dia senang tinggal di tubuh orang itu. Dia kuasai tubuh orang itu. Ketika saya usir, ketika ada usir, dalam nama Yesus, hai setan keluar kamu dari tubuh orang ini. Sesungguhnya setan enggan, dia gak mau keluar dari tubuh orang itu. Gak mau dia. Tapi yang terjadi begini, begitu kita pakai nama Yesus, itu nama punya otoritas.
Berapa banyak saudara yang percaya nama Yesus nama yang memberikan kemenangan, nama Yesus nama yang berkuasa, itu punya otoritas. Ketika kita pakai menyebut dengan iman, keluarkan nama Yesus, itu senjata kemenangan kita. Setan mau tidak mau dia harus keluar. Dari mana kita tahu? Coba lihat ayat ini sekali lagi. Yakobus pasal 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ketika kita lawan iblis dengan nama Yesus yang berkuasa, maka ia dikatakan akan lari daripadamu. Bukan cuman pergi. Iblis pergi dari kita, iblis menjauh dari kita, itu sudah bagus bahasanya. Tapi Alkitab menuliskan iblis bukan ia pergi daripadamu, tapi Alkitab keren bahasanya. Luar biasa bahasanya. Maka ia akan lari daripadamu. Lari itu gak langsung dia. Kenapa? Tunduk pada otoritas. Dia gak mau pergi, tapi mau tidak mau dia harus pergi. Kenapa? Ada otoritas yang lebih besar dari kekuatan kuasanya iblis sendiri. Makanya mau tidak mau dia harus taat. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dia punya otoritas. Masih ingat? Kalau Anda orang Pentakosta, orang Kristen yang lama, tahun 70-an Anda sudah jadi Kristen, tahun 80-an Anda sudah ikut Yesus. Itu ada lagu yang berkata, dalam nama Yesus. Tahu lagi itu? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Begitu lagunya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Nama Yesus itu adalah kemenangan. Nama Yesus itu nama kemenangan. Nama Yesus nama yang berkuasa. Saya suka sampaikan sama saudara, suratan Filipi katakan, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Setelah dia bangkit naik ke sorga, Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Namanya punya otoritas yang sangat tinggi. Sampai Alkitab berkata kepada kita, sehingga semua yang di atas langit harus bertekuk lutut menyembah namanya. Yang di atas bumi sampai yang di dalam air di bawah bumi harus sujud tunduk dalam namanya yang berkuasa. Alam yang kelihatan sampai kepada alam yang tidak kelihatan kita nggak bisa lihat. Termasuk alam roh, alamnya setan itu yang kejahatan. Ketika kita perintahkan dalam nama Yesus, pergi kamu. Dia pergi. Kenapa? Otoritas kuasa nama Yesus itu dahsyat. Masihkah engkau percaya pagi ini? Nama Yesus Tuhan kita itu nama yang berkuasa. Bukan cuma kita berdoa meminta keperluan kita pakai nama Yesus. Sampai untuk masalah kita tunduk kepada kita. Setan tunduk lari daripada kita. Otoritas nama Yesus kita pakai gunakan sebagai senjata kemenangan kita. Tapi menarik dalam Yakobus pasal 4. Bagaimana caranya supaya iblis itu tunduk dan lari kepada kita. Tadi dari awal saya katakan, Anda pernah gak ngalami kendala seperti ini? Kuasa otoritas nama Yesus itu ada. Tapi ketika kita pakai nama itu, seperti anak-anak Skewa, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, hai setan jambi kau keluar. Setan gak mau keluar. 7 anak Skewa malah diobrak-abrik sama setan. Ditelanjangi bajunya, celananya. Dipermalukan sama setan. Setan yang labrak mereka. Setan mau gini, Yesus dari Nazaret aku tahu. Paulus aku tahu. Tapi siapa kamu? Kok kamu pakai nama Yesus? Dengar baik, nama Yesus itu akan berkuasa. Kalau kita ini menjadi orang seperti Yakobus 4 ayat 7. Bagaimana otoritas kuasa Tuhan bekerja nyata dalam realita perjalanan iman kita ikut Yesus. Nomor 1 begini, yang pertama. Karena itu munculkan ayatnya Yakobus 4 ayat 7 katakan begini. Karena itu serius perhatikan. Tunduklah kepada Allah. Nomor 1 kita ikut Yesus kekristenan kita harus tunduk kepada Allah. Nomor 1 kita harus taat kepada Allah. Nurut pada kehendaknya seperti pujian terakhir. Hidup dalam kehendaknya. Nurut pada rencananya. Meskipun tidak enak tetap taat. Kalau kita sudah nomor 1 hidup kita, yang terutama dalam hidup kita, seluruh hidup kita sudah bisa tunduk kepada Allah. Ketika kita lawan iblis, ketika kita lawan masalah, maka masalah iblis akan pergi lari daripadamu, kata Alkitab. Dia akan lari.
Kenapa iblis gak lari? Nomor satu, karena jangan-jangan kita problemnya. Bukan Tuhan problem, kita punya problem. Kita kurang penundukan diri sama Tuhan. Kita kurang ketaatannya sama Tuhan. Kita kurang berserah diri pada Tuhan. Seringkali kita itu soal ketaatan kalah sama setan. Setan itu pribadi yang taat pada otoritas. Bagaimana dengan kita? Tuhan itu punya otoritas di atas kita. Taat gak kita pada otoritas Tuhan? Taat tidak saudara pada perintah firman-Nya? Jujur, kalau kita melihat diri kita banyak gagal dalam mentaati firman Tuhan. Banyak gagal mentaati perintah-perintahnya. Nah, ini biang keladinya. Ini akar persoalannya. Kenapa masalah tidak tunduk pada kita? Saya percaya sejatinya begini. Selama kita ikut Yesus, kita nggak tunduk pada masalah. Kita nggak menyerah pada masalah. Masalah itu yang menyerah, yang tunduk pada kita. Asal kitanya tunduk, berserah sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Nah, biang keladinya akar persoalannya berurat. Akar tuh kitanya kurang penundukan diri. Nggak taat. Gagal terus jatuh bangun dalam mentaati perintah-perintahnya. Nomor satu yang terutama, bagaimana kita punya otoritas kuasa Tuhan. Nomor satu yang terutama, bagaimana caranya Anda dan saya orang Kristen percaya Yesus dan kita hidup dalam kuasa otoritas Tuhan. Nomor satu, harus punya ketaatan pada kehendaknya, rencananya, dan semua perintahnya. Belajar mentaatinya. Tuhan yang menilai ketaatan kita. Tuhan yang tahu hati kita. Orang mungkin tidak tahu kita nggak taat, tapi Dia tahu. Selalu ketaatan kita seperti Abraham diperhitungkan, dinilai Tuhan sebagai kebenaran, kata Alkitab. Diperhitungkan ketaatan kita. Inilah yang membuat kita hidup dalam otoritas kuasa. Jadi Anda mesti ngerti yang namanya jenjang otoritas ini. Kepada Tuhan Allah kita yang di atas kita otoritasnya, Anda harus punya ketaatan. Kita harus punya penundukan diri dan penyerahan kepada Dia. Selama kita taat, maka kita hidup berkemenangan. Saya coba kasih contoh kembali tentang bagaimana kita hidup dalam otoritas. Kita harus ngerti prinsip otoritas, punya ketaatan. Lihat kisah tentang perwira Kapernaum. Matius 8 ayat 9 sampai 10. Tapi saya mau terangkan sedikit dulu. Perwira Kapernaum ini bangsa kafir. Mereka sebetulnya tidak percaya pada Tuhan. Tapi perwira ini percaya pada Tuhan. Bangsa Romawi kan, penjajah ini. Perwira Kapernaum ini penjajah. Tapi rupanya dia percaya kepada Allahnya Israel. Dia suka membantu pembangunan bait Allah. Sampai tua-tua Israel belain dia di depan Yesus. Tolongin dia. Dia itu banyak korban bangun rumah ibadah. Suka berderma membantu orang miskin di antara kita kekurangan. Hidupnya menjadi berkat, memberkati di antara kita. Tua-tua Israel, imam-imam sampai ngomong begitu. Kesaksian tentang perwira Kapernaum. Kalau Anda baca lengkap kisahnya seperti itu. Ini tentara Kapernaum, ini tinggalnya di Kapernaum, berkuasa atas beberapa ratus orang yang ada di situ, tentara-tentara yang ada. Dia jaga keamanan di Kapernaum. Tetapi dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, dia bangsa warga negara Romawi. Tapi lihat, Yesus sampai heran, mungkin geleng-geleng kepala. Aku tidak pernah menjumpai atau mendapati iman sebesar ini yang luar biasa di antara orang Israel. Coba kita lihat ayatnya ya. Kita belajar tentang gini, orang ini ngerti tentang jenjang otoritas. Ngerti tentang jenjang otoritas itu penting loh. Ini prinsip otoritas. Anda mau menang harus ngerti prinsip otoritas. Setan pasti kalah. Setan berpikir untuk dia mendekati saudara. Setan berpikir untuk ganggu saudara. Termasuk Anda akan punya otoritas kuasa menghadapi problem masalah saudara yang tertutup. Lihat Matius 8 ayat 9 sampai 10. Saya baca ya, perhatikan cerita ini. Ini kisah tapi saya bawa cuma dalam 2 ayat. Perhatikan. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Itu kata panglima perwira Kapernaum. Ini mungkin jenderal, semacam jenderal begitu pangkatnya lah saudara ya. Tidak tahu jenderal bintang berapa ini gitu ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Masih ada yang lebih tinggi di atasnya yang mengomandoi dia. Dan di bawahku ada pula
prajurit. Dia ngomong, aku punya atasan, aku bawahannya. Tetapi aku masih punya bawahan di bawahku, yaitu para prajurit. Lalu dia berkata begini, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu bawahanku, pergi, ini ngerti otoritas. Maka ia pergi, karena aku otoritasnya di atas prajurit. Ini otoritas kan, orang yang punya kekuasaan otoritas, dia bisa memerintah yang di bawahnya. Ketika dia berkata pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, ini otoritas loh, datang, maka ia datang. Ini prinsip otoritas yang dia katakan oleh panglima ini. Ataupun kepada hambaku, yang pegawai yang kerja di rumah, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang kita pelajari dari Matius pasal 8 ayat 9? Yang kita pelajari adalah ini prinsip jenjang otoritas. Artinya si perwira Kapernaum mengerti jenjang otoritas. Aku tunduk kepada atasanku, tetapi bawahanku juga tunduk kepada otoritasku. Aku katakan pergi, dia pergi. Aku katakan kerjakan ini, dia kerjakan. Aku berkata datang sini, dia akan melakukan. Perwira ini paham tentang urut-urutan jenjang otoritas. Pokoknya ada perintah, perkataan, ada kuasa otoritas di atasnya. Ya aku taat, itu loh artinya. Maka lihat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar omongannya dia, termasuk ayat di atasnya, Yesus mau datang, dia katakan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Itu bicara otoritas. Katakan saja sepatah kata, aku percaya hambaku yang sakit atas sembuh, akan sembuh. Itu pun otoritas. Makanya ayat 10, Yesus berkata begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, yang dua hal saya katakan tadi, katakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku sembuh. Hambaku akan nurut pada semua perintahku, pergi dia akan pergi. Setelah Yesus mendengar hal itu dikatakan apa? Heranlah ia. Yesus heran. Ini bangsa Romawi kok. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, kepada murid-murid Petrus dan kawan-kawan. Atau mungkin banyak orang yang juga percaya ikut sama dia. Dia ngomong gini, aku berkata kepadamu. Apa kata Yesus? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi jelas, tegas, terbuka. Yesus berkata, imannya perwira Kapernaum ini, imannya besar, imannya luar biasa. Sampai Yesus terbuka berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu ngomong sama Petrus dan kawan-kawan. Coba seandainya kita yang jadi murid-murid saat itu, ada dan saya, kita yang jadi Petrus saat itu, mungkin kita tersinggung. Ini bangsa kafir kok dibilang imannya besar, kita kalah imannya, mungkin kita marah. Kok gitu sih Yesus, apaan sih Yesus, bikin malu kita di depan banyak orang. Iman sebesar ini tidak pernah ku jumpai di antara orang Israel, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Jadi sebetulnya Yesus sedang berkata begini, imannya Petrus, imannya Yohanes Rasul yang paling dikasihi, imannya Yakobus yang disebut lutut unta, pendoa, yang lututnya keras suka sujud sama Tuhan, dikatakan imannya kalah sama perwira Kapernaum. Kita kenal tokoh Abraham, bapaknya orang Israel. Itu pun orang Israel kan. Kita kenal Daniel. Kita kenal Sadrak Mesak Abednego. Tapi Yesus berkata begini, sesungguhnya iman sebesar ini, imannya perwira Kapernaum, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mungkin Anda berkata, jangan-jangan imannya Abraham, Daniel, Sadrak Mesak Abednego, Daud dan seterusnya masih kalah sama perwira ini. Tapi Yesus berkata seperti itu. Minimal setara lah. Tapi Alkitab katakan tidak pernah aku jumpa dari orang Israel iman sebesar ini. Jadi iman perwira Kapernaum ini iman yang luar biasa. Kenapa? Dia sampai dikatakan imannya besar. Sederhana dari 2 ayat 9 dan 10 dalam Matius 8 ini. Karena dia ngerti tentang prinsip jenjang otoritas. Aku tunduk taat pada otoritas kekuatan di atasku. Orang di bawahanku pun taat pada otoritasku. Orang kalau ngerti jenjang otoritas, ngerti prinsip ini, dia akan hidup dalam ketaatan. Makanya saya simpulkan dalam Matius pasal yang ke-8, ayat 9 dan 10. Kesimpulan saya berdasarkan 2 ayat ini yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Hidup di bawah otoritas membuat kita
memiliki otoritas. Oh, ini penting. Ini penting. Hidup di bawah otoritas itu maksudnya kita bisa taat sama Tuhan. Hidup di bawah otoritas itu maksudnya kita menurut mentaati semua perintahnya Tuhan dalam firman Allah. Selama kita tidak gagal pada ketaatan otoritas perintah Tuhan, itu akan membuat hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua akan memiliki namanya otoritas kuasanya Tuhan. Otoritasnya otomatis akan hidup dan menghidupi hidup kita. Setiap kita melangkah, setiap kita bekerja, Anda disertai kuasa otoritas. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam kita. Ada sama kita. Anugerahnya ya limpah, itu otoritas kok anugerah. Ketika Anda berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Kenapa? Anda taat. Anda akan memiliki otoritas kuasa yang besar. Kenapa? Karena Anda mau hidup di bawah otoritas. Anda mau taat. Jadi terjawab hari ini buat setiap kita. Ini bisa jadi menjadi jawaban buat setiap kita. Kenapa doaku tidak dijawab-jawab? Kenapa aku tidak menang-menang? Ini salah satu kuncinya yang saya mau sampaikan sama saudara. Anda hidup di bawah otoritas atau tidak? Anda hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan yang ada di atas otoritas kita? Tidak. Kalau Anda taat pada otoritas Tuhan, maka itu akan membuat kita memiliki kuasa otoritas Tuhan. Saya kasih contoh dengan beberapa waktu yang ada. Lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ini kalau saya baca mungkin kepanjangan kali saudara ya. Gini saja, Anda baca di rumah ya, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, toh Anda sudah hafal. Ceritanya begini singkatnya, sebelum Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa, sebelum manusia pertama Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan, berontak pada firman Allah, Adam dan Hawa punya otoritas kuasa atas iblis. Di atas kertas Adam dan Hawa punya kuasa atas iblis. Iblis gak bisa bikin apa-apa sama manusia pertama. Iblis gak berani ganggu-ganggu Adam dan Hawa. Tidak punya kekuatan kuasa. Makanya caranya adalah mendekati dengan tipu muslihat. Supaya apa? Iblis tahu satu-satunya supaya otoritas kuasa, kemuliaan, anugerah Tuhan hilang atas diri Adam dan Hawa. Satu-satunya cara apa? Supaya mereka tidak taat, dibuat dengan cara begini. Supaya mereka berontak sama Tuhan, tidak taat sama firman Allah lagi. Dan akhirnya akan kehilangan kuasa otoritas. Hidup dalam kuasa otoritas itu lenyap, hilang dalam hidup mereka. Dan berhasil lewat Hawa tidak taat sama firman Allah. Buah yang dikatakan jangan kamu makan, malah diambil, dimakan sama Hawa. Dikasih sama Adam. Jatuhlah mereka dalam pemberontakan, ketidaktaatan pada firman Allah. Sejak itulah Alkitab katakan mereka hilang kemuliaan Allah. Mereka tidak punya otoritas kuasa lagi. Ketidaktaatan pada Tuhan membuat kita lepas dari otoritas. Saya ingin bacakan satu ayat di dalam Kolose. Saya minta bantuan multimedia ya, saya gak sempat catat. Kolose pasal 5 ayat yang keempat. Galatia pasal 5 ayat yang keempat, maaf. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Coba Anda lihat ayat ini. Galatia 5 ayat yang keempat. Perhatikan kalimat ini. Ini serius penting buat kita. Mengingatkan kita gitu, membukakan mata rohani kita. Ingat, perhatikan ayat ini. Kamu lepas dari Kristus. Lepas dari Kristus berarti lepas dari otoritas dong. Lepas dari kuasa. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika kita nggak taat, ketika kita nggak hidup dalam otoritas ini, kenapa? Itu kita lepas dari Kristus, lepas dari otoritas. Kita hidup lepas dari kuasa kasih karunia. Pantesan hidup kita nggak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia frustasi, kita frustasi. Orang dunia putus asa, kita ikut sama seperti itu. Rasanya nggak ada pengharapan karena kita melihat otoritas nggak kelihatan bekerja dalam hidup kita. Kita udah doa, ternyata gak ada jalan keluar, gak ada jawaban. Kita minta tolong sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Seperti Tuhan diam saja. Sepertinya omongan kita gak ada isinya, gak ada kekuatan otoritasnya. Karena setiap kita melanggar seperti Adam dan Hawa, gak taat pada perintah firman Allah. Kita digambarkan Galatia 5 ayat 4. Kita seperti lepas dari Kristus.
seperti kabel TV. Dia nggak bisa nyala, lepas dari sumber listrik, sumber kuasa. Saya tidak ingin kita lepas dari kuasa itu. Makanya saya kasih gambar saudara tulisan ini, perhatikan. Otoritas itu yang dikasih sama kita, itu adalah terapi untuk mengikis pemberontakan kita dan kesombongan manusia. Jujur, kalau saya berkata sama saudara, sebetulnya kalau dibilang iming-iming itu bagaimana ya? Otoritas itu kita butuh. Nah, otoritas dikasih sama kita, itu harusnya mengikis pemberontakan kita. Berontak sama firman, tidak taat. Pada dasarnya kita itu pemberontak. Maaf ya kata-kata saya, permisi ya. Pada dasarnya kita manusia pemberontak. Mau kasih contoh, lagi ibadah di gereja. Worship leader, pemimpin pujian, atau bahkan mungkin pendeta katakan, ayo jemaat saudara yang di belakang maju ke depan. Karena di gereja dilihat banyak orang, kita duduk di belakang, kita pasang muka manis. Karena apa? Padahal hati kita dongkol, marah. Aku mau duduk di mana kan terserah aku. Mau di belakang, di pinggir, di kanan, di kiri, di mana saja terserah aku. Merintah segala. Ketika seseorang di depan, dia punya otoritas dari Tuhan. Yang sedang memimpin di situ di depan dia punya otoritas. Meskipun dia masih muda, otoritas hari itu dalam ibadah ada pada dia sepenuhnya. Saya pun gembala duduk di bawah, mesti nurut sama dia yang di depan. Karena otoritas hari itu Tuhan kasih sama dia. Yang mimpin WL di depan. Kalau dia katakan mari angkat tangan, biar saya gembala pemimpinnya tetap angkat tangan. Karena jam itu otoritas ada pada dia. Tapi seringkali kita pasang muka manis, tapi hati kita marah. Hati kita berontak, dongkol. Tapi tetap kita maju sih, tapi dongkol hati kita. Saya cuma beritahu, dasarnya kita itu pemberontak loh sebetulnya. Dan sombong manusia itu. Saya pernah bilang, kesombongan penyakit manusia. Saya kurang setuju kalau orang berkata, kesombongan itu penyakitnya orang kaya. Enggak juga. Saya ini gembala pendeta. Saya banyak menjumpai, banyak orang miskin juga malah sombongnya lebih dari orang kaya. Sombong itu bukan penyakitnya orang kaya. Banyak kita lihat kanan kiri kita orang miskin tapi sombongnya melebihi orang kaya. Sombong itu penyakitnya kita semua. Sombong itu penyakitnya manusia. Manusia itu sombong pada dasarnya. Karena kesombongan saya pernah ajarkan muncul dalam berbagai macam rasa, muncul dalam berbagai macam bentuk. Saya pernah bilang, saya berkata enggak tuh saya enggak sombong tuh, itu sudah sombong sebetulnya. Sudah mulai menunjukkan diri kita kan. Nah, otoritas dari Tuhan itu diberikan kepada kita sebetulnya untuk ini. Mengikis pemberontakan kita. Untuk kita taat. Karena kita ngerti, aku mesti taat sama Tuhan. Perintahnya mana yang aku belum tunduk, belum taat. Aku melakukan deh. Supaya kita hidup dalam otoritas, punya kuasa. Aku gak mau sombong, itu mencuri kemuliaan Allah. Karena otoritas itu pada dasarnya mengikis pemberontakan ketidaktaatan kita, mengikis sombongnya kita merasa lebih hebat dari semua. Termasuk lebih hebat dari Tuhan. Aku udah butuh Tuhan. Nah, dikikis tuh. Singkat yang terakhir, waktu terbatas. Lihat bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah. Taat kepada kehendak Tuhan, itu penting. Bagaimana caranya tunduk kepada Allah? Kita mesti taat pada kehendak Allah. Filipi 2:8 saya baca saja lalu selesai ya. Lalu saya sambung Ibrani 5:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada jangan berkata gini, ya tentu saja dia kan Tuhan bisa taat. Dia sebagai manusia di sini 100%. Tapi dia menundukkan dirinya taat pada kehendak dan rencana Bapaknya. Meskipun tidak enak, mati dia rela. Sebagai manusia dia mati. Untuk manusia. Dia mati bukan sebagai Allah. Allah memang gak bisa mati. Dia mati sebagai manusia, darah daging yang mencucurkan darahnya untuk kita manusia. Mati sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Taat. Terus, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar, perhatikan, taat atau tunduk dari apa yang telah dideritanya. Tidak ada pemberontakan, tidak ada omelan, tunduk penuh pada kehendak Bapa. Makanya sebagai manusia, Yesus punya otoritas yang dahsyat. Sebagai manusia, saya ulang, dia punya kuasa otoritas yang luar biasa. Datang di Gadara, dia tidak ngomong apa-apa. Itu orang dari Gadara kerasukan legion 2000 setan lebih datang sujud menyembah sama dia. Apa urusanmu dengan aku? Apakah engkau menghukum aku belum pada waktunya masuk aku dalam jurang maut? Setan yang ketakutan karena ada otoritas yang besar. Saya ingin
Ada dan saya kita semua hidup dalam otoritas. Kuncinya apa? Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah masalahmu. Dia akan tunduk bahkan lari daripadamu. Mari kita sama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan saudara.